Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya duduk karena mejanya sudah disiapkan. Sebenarnya saya segan tadi Ustaz dia berdiri sebenarnya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua BKM Masjid Istiqomah Pak Haji Raksam dan pengurus-pengurus masjid lainnya. Yang sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita Ustadz Julnaidi Tanjung, Ketua MUI Kecamatan Biru-Biru. Juga hadir di tengah-tengah kita para asatidz dan ustazah, Ustadz Dian Irianto. Juga ada Ustadz Ridho, ini finalis dari Dai Indosiar Bu, Ustadz tampan dari Pasar 1. Tapi tampan-tampannya Ustadz ini masih adian kami umurnya, tapi ilmunya luar biasa. Ustadz ini juga membuka tahfiz Quran Ustadz ya, di Pasar 1. Bapak Ibu juga bisa memasukkan anaknya nanti di pesantren tahfiz. Ini salah satu Pak, karena memang produk Islam masih kayak gitu Pak, opak, kan Pak, sabun, masih kayak gitu. Tas mobil gitu kan apa Pak ya kan? Tak Pakar buat alat berat kan keren, alat berat Pakar, ya kan? Set Palestina kan keren. Mudah-mudahan ke depan Islam punya semua lah Pak, ya kan? Jangan cuma punya opak aja kita, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dian tentang kebaikan yang harus disampaikan itu ke orang meninggal, bukan? Kalau dari hadis yang disampaikannya tadi 3 orang sampai 2 orang kayaknya masuk surga semua Bapak. Insya Allah. Itu ada semangat Pak dari hadis yang disampaikan Ustaz tadi. Terus saya mau nanya, siapa yang mau duluan Pak? Siapa yang mau duluan? Kadang kita gitu Pak, kita kalau mau pulang kayaknya takut kali. Padahal dulu Pak, kita sekolah yang paling kita tunggu tuh yang mau pulang sekolah, betul Pak? Kita pulang kerja, yang paling kita tunggu kan pulang kerja Pak. Terus sekarang kok kita takut tuh Pak, mau pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, harusnya Bapak senang, harusnya Bapak bahagia. Kenapa? Karena Bapak akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak dapatkan surga Pak. Guru saya ceramah tuh Pak, Bapak Ustaz Eriansyah telah nyampein. Itu surga yang paling bawah kali Pak. Yang orang itu tadi yang kata Ustaz tadi, yang enggak sholat, kemudian nanti enggak ini banyak kali buat dosa, tapi masih Islam Pak. Pak dibantai dulu Pak, nanti terakhirnya masuk surga juga. Itu surga yang paling bawah kali Pak, yang terakhir kali masuk surga. Itu Pak, misalnya ini ujung surga, ini untuk kau nih kata Allah. Ini untuk kau. Itu Pak, dia kalau jalan dari ujung satu ke ujung satu ini Pak, 1000 tahun tuh jalannya. Bapak bayangin tuh luasnya kayak mana. Bumi ini berapa kali tuh dikelilingi Pak. Itu untuk dia ya. Itu untuk orang yang serendah-rendahnya imannya. Tapi mesti beriman. Apalagi kayak Bapak ini, apalagi kayak Ustaz Julnaidi nih, iya kan? Mudah-mudahan Ustaz Julnaidi berdampingan dengan Rasulullah. Mau cepat Ustaz, biar kita doakan. Udah tua juga. Kata guru Ustaz, kata orang Ustaz juga ini Ustaz Julnaidi bilang kalau mau tambah umur Pak, tambah istri. Ustaz Julnaidi yang nyampaikan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin sampaikan Pak, ada nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari Palestina Pak. Ini sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Apa nasihat yang pertama Pak yang kita bisa dapatkan dari orang-orang Palestina? Nasihat yang pertama Pak adalah selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Bersyukur dalam kondisi apapun. Nabi SAW bersabda Pak, kalau kau mendapatkan nikmat maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin tatimmus sholihat.
Ya Allah, segala puji bagimu, maka sempurnakanlah amal kebaikanmu. Kalau kau dapat nikmat, Pak. Tapi kalau kau dapat cobaan atau kekurangan rizki, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah atas segala keadaan. Beberapa bulan yang lalu Pak, saya sakit Pak. Saya sakit, kemudian saya opname 3 hari. Ketika saya opname Pak, saya rasa sakit. Perut saya sakit kan. Tapi ketika sakit saya nengok video orang Palestina. Dia bukan sakit lagi Pak, kurang sudah nggak ada lagi rasa sakit itu. Meninggal anaknya. Apa dia bilang? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Saya tengok video ini malu rasanya mau meringi sakit itu Pak. Saya rasanya malu untuk mengucapkan rasa sakit ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang agama kita mengajarkan kita Pak untuk bersyukur dalam keadaan bahagia dan bersyukur dalam keadaan susah. Ini sulit Pak. Bapak kalau banyak duit bersyukur itu biasa. Kalau bapak banyak uang, hidupnya nggak ada masalah, rumahnya besar, mobilnya mewah, ya kan Pak? Bapak hidup dengan semua ini semua, bapak bersyukur, wajar, biasa. Nggak usah ngaji pun bisa Pak kayak gitu. Siapa yang nggak bisa Pak kayak gitu? Duitnya banyak, mobilnya besar, oh hidupnya senang, nggak ada masalah. Kalau orang kayak gini Pak, nggak usah ngaji pun bisa bersyukur, betul Pak? Setuju nggak? Tapi kalau keadaan sulit kau tetap bersyukur, itulah yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita. Nabi Ayub itu orang kaya raya, rumahnya besar, tanahnya luas Pak. Orang yang paling kaya pada zaman itu. Seketika Pak Allah jadikan dia orang miskin. Rumahnya hancur Pak, anaknya 9 mati seketika. Tanahnya yang luas semua habis Pak. Dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Apa yang keluar dari mulut Nabi Ayub? Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Artinya Pak, kita ini terlalu gampang Pak bersyukur tuh kalau dalam keadaan senang. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak usah dibuat kayak ini yang kayak di Gaza. Nanti misalnya ada suaminya meninggal, alhamdulillah suamiku meninggal, pikir orang pula diguna-guna Pak. Ya Pak ya, jangan. Nah, gila pula nanti dibilang orang. Orang Gaza itu luar biasa. Ketika dia bilang aku bersyukur ya Allah, anakku syahid. Walaupun air mata menetes Pak, tapi bibir tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu. Pak, Bapak tahu kenapa Bapak bisa senang kadang-kadang bisa sulit, kadang-kadang di cobaan besar, semakin beribadah semakin dicoba. Kenapa seperti itu? Kenapa kita nggak senang aja Ustaz? Kita kan hamba Allah. Pak, kalau namanya hamba, apapun dikasih tetap harus bersyukur. Kalau Bapak senang aja nggak ada masalah, jadi Tuhan aja lah Bapak, betul nggak? Tapi ada senang, ada susah, itu membuktikan bahwasanya kita ini memang hamba. Kita ini nggak punya kekuasaan Pak. Ustaz, saya udah sholat tahajud, saya udah sedekah, saya udah sholat orang, banyak amalan yang aku lakukan, tapi cobaan mau datang aja Ustaz. Nah, ini yang luar biasa nih pertanyaan. Aku guru ngaji Ustaz, tapi kok nggak kaya-kaya Ustaz? Memang gara semua guru ngaji nggak ada yang kaya Pak? Nggak ada, dan nggak dipedulikan biasanya kayak gitu. Makanya sebagian guru ngaji malah jadi guru lagi. Orang nggak dipedulikan, udah satu nggak dipedulikan, yang kedua nggak kaya lagi. Ya, Bapak mau tengoklah di kampung mana di sini yang guru ngaji kaya? Nggak ada Pak, biasa-biasa aja hidupnya. Kalau mau jadi kaya jadi caleg Pak. Ya, jadi anggota dewan tuh kaya Bapak. Kok guru ngaji nggak ada, apalagi ustaz-ustaz, ya ustaz ganda. Ustaz ganda depannya. Nggak ada tuh Ustaz Nedi, kaya-kaya lupa Ustaz Nedi, enggak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang luar biasa ketika kita dikasih cobaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Beserta itu ulama-ulama kita menyampaikan itu. Ustaz Abdul Somad juga menyampaikan. Apa beda beserta dengan mencintai? Ada Allah, innallaha yuhibbul muhsinin.
Iya kan Pak? Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Apa beda cinta dengan beserta? Pak, saya cinta dengan istri saya sayang dengan anak-anak saya. Tapi hari ini dia tidak beserta saya. Kenapa? Karena dia di rumah, saya di sini. Tapi kalau beserta, saya beserta Ustaz Yunaidi, saya dekat dengan Ustaz Yunaidi. Artinya Pak, ketika kau bersyukur, ketika Allah memberikan cobaan kepadamu, Allah itu pengen dekat sama kita itu Pak. Allah pengen dekat dengan kita. Bagaimana cara dekatnya? Allah berikan kita cobaan. Pak, Bapak kenapa sholat subuh tadi nggak nangis tuh Pak? Karena Bapak nggak ada masalah tuh. Coba ada Bapak diomnang yang kanker stadium 3, ya, kanker stadium 3 perlu duit 200 juta. Itu Bapak tadi pasti subuh nangis-nangis tuh saudara. Berapa banyak dari kita Pak yang sholat khusyuk itu kalau dicoba, iya ya, kalau udah terbakar rumahnya itu nangis doanya, ya Allah tolong aku. Tapi kalau lagi senang dia nggak pernah ingat dengan Allah. Saya kasih contoh Pak. Berapa banyak dari kita kalau buat pesta di rumahnya itu nggak sholat tuh, nungguin amplop berdiri nggak sholat tuh. Dan herannya lagi, pengantinnya pun nggak sholat tuh Pak. Betul nggak? Ada pula istilahnya kalau nanti nggak pakai wudu bisa hujan nggak? Masya Allah. Iya, betul nggak? Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tengok bagaimana kalau ada yang meninggal di rumahnya. Itu kalau meninggal di rumahnya, insya Allah Pak, orang yang di situ biasanya sholat semua. Itulah kebiasaan kita. Dan Ibu kalau mau tahu orang yang paling khusyuk doanya, Ibu jalan-jalan tuh ke rumah sakit Sembiring. Itu orang yang di sana Bu, tengok Ibu di masjidnya. Di dalam masjidnya itu Pak, semua orang doanya dengan ikhlas luar biasa. Bapak kan tadi sholat subuh doanya biasa-biasa aja, karena Bapak Ibu nggak ada masalah itu. Tapi ketika kau ada masalah, kau akan doa luar biasa tuh, khusyuk ditambah, tambah air nangis lagi Pak, tambah ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, anakku sakit ya Allah. Saya pernah Pak, anak saya masuk 2 minggu Pak di inkubator di Pringadi. Setiap hari saya nikmati dengan doa-doa yang luar biasa. Kenapa? Karena anak saya sakit Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya cobaan yang Allah berikan kepada dirimu Pak, itu cuma ingin meningkatkan kualitas kehidupanmu. Inilah yang bisa kita ambil Pak, yang pertama dari orang Palestina. Apa itu Pak? Bersyukur dalam keadaan susah dan bersyukur dalam keadaan senang. Bapak kalau senang-senang aja hidupnya, bersyukur biasa Pak, nggak usah ngaji pun bisa. Tapi ketika kau bersyukur dalam keadaan susah Pak, itulah iman yang sempurna tadi. Pak Bilal bin Rabah, ini luar biasa Bilal bin Rabah. Dalam keadaan senang, dia tetap jadi hamba Allah. Dan dalam keadaan sesulit apapun Pak, bahkan nyawa ingin terlepas dari tubuhnya, dia tetap menjadi hamba Allah. Betul Pak? Nabi Ayub membuktikan itu. Nabi Muhammad membuktikan kepada kita Pak. Nabi Muhammad itu kurang apa Pak? Ketika dilempari Pak, ketika dia pergi ke Taif, dilempari darah bercucuran, itu ditahan Pak darahnya. Bukan dia maki-maki Allah Pak, enggak. Tapi ditahan darahnya. Kenapa mau tahan darahnya? Nanti kalau netes dia ke tanah, habis orang Taif. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan itu nikmat. Iya Bu ya? Kebahagiaan itu juga nikmat. Jadi cobaan dan nikmat itu sama di hadapan orang beriman. Orang beriman itu Pak seperti itu kacamata. Seharusnya Pak kita seperti itu Pak. Kita ini kan bahagianya kalau ada tanggalnya. Kalau tanggal muda Pak, wah ke masjid senyum semua. Sama kayak ibu-ibu, kok tanggal muda senyum semua. Begitu tanggal tua ketahan semua. Kenapa? Karena keimanan kita berpengaruh dengan keadaan harta kita. Padahal Nabi mengajarkan kita agar tetap menjadi hamba Allah dalam kondisi apapun. Inilah yang terjadi di Gaza. Pak, orang itu kelaparan nggak kayak kita. Maka nanti Bapak kalau makan jangan nggak dihabisin Pak. Karena hari ini kita makan sama kambing Pak. Ya,
Kalau nggak makan dengan kambing, berarti makan sama kambing. Kalau makan dengan kambing, memang kambingnya dimasak Pak. Tapi kalau makan sama kambing, kambingnya di sana, kita di sini, sama-sama makan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini nggak usah stres dengan kehidupan. Hidup ini gini-gini aja, Bu. Kadang susah, kadang senang, kadang susah, kadang senang. Gini-gini aja. Nggak usah stres kali, hadapin aja. Hadapi saja. Sama seperti subuh yang lalu Pak di Banjaran saya sudah sampaikan. Ibu ada satu kalimat Ustaz yang kalau ibu ingat ini, ibu akan tenang menghadapi semua masalah. Apa itu? Semua ini pasti berlalu. Bu, kalau ada susah ibu, yakinkan dalam hati ibu, semua ini pasti berlalu. Kalau karena itu ibu bahagia. Dan kalau ibu senang, katakan juga dalam diri ibu, semua ini juga pasti berlalu. Kau akan menjaga kesenangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari nasihat dari Palestina ini Pak? Yang kedua Pak, orang Palestina itu dekat dengan Quran. Ya. Pak, Gaza itu cuma 300 km persegi, kata Ustaz Eriansa kan sudah disampaikan. 300 km persegi, 15 ini 45 kilo kemari, yang kemarinnya 15 kilo Pak. Kecil Gaza itu. Tapi kok nggak kalah-kalah Pak? Padahal tahun berapa itu Pak, Israel itu digempur sama 3 negara, Mesir, Yordania, Palestina. 6 hari kalah. Ini udah berapa puluh hari Pak, juga kalah-kalah nih. Apa yang menguatkan mereka Pak? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Saya kasih kisah Pak sedikit. Saya ambil nih dari tulisan Ustadz Salim Afillah. Ustadz Salim Afillah ini Pak tahun 2000 berapa, 2013 atau 2000 berapa, itu Pak ke Palestina mengantar bantuan. Dia menjadi mengantar bantuan ini ke sana, menjadi relawan. Tahun 2013 gitulah Pak, saya baca di dalam tulisannya. Kemudian dia bilang sesampainya di Gaza, itu mereka seperti biasa Pak membuat persiapan dan lain sebagainya. Subuh mereka datang Pak ke masjid. Setelah selesai subuh Pak, seperti kita ini, setelah selesai subuh Pak, mereka mengikut kajian Pak setelah subuh di sana. Baca Quran, memperbaiki bacaan dan mendengarkan tafsir daripada ustaz-ustaz di sana. Kemudian setelah selesai sholat subuh Pak, ada seorang tukang jualan ikan itu mengajak makan Ustaz Salim Afillah. Ustaz yuk makan yuk, kami mau traktir lah gitu, kasih makan, kasih minum, macam istiqomah kayak hari ini Pak. Ditraktir makan, minumlah mereka Pak, cerita-cerita sama tukang jualan ikan nih. Apa kata jualan ikan? Wahai Ustaz Salim, kalau bisa belajarlah dari kami. Bagaimana? Rupanya Pak di Palestina itu, Bapak baca nanti sejarah-sejarah itu, Bapak baca kisah-kisahnya. Habis sholat subuh Pak, bapak-bapak di Palestina itu ngaji di masjid. Habis sholat subuh, semua masjid seperti itu Pak. Bapak-bapak habis sholat subuh ngaji Pak di masjid. Yang takutnya saya Pak, bapak nggak ngaji tuh, nggak di masjid nggak ngaji, di rumah nggak ngaji. Jadi Pak habis sholat subuh Pak, mereka ngaji tuh. Jadi ada waktunya. Habis sholat subuh itu khusus untuk bapak-bapak. Khusus untuk bapak-bapak. Habis sholat asar itu mama-mama sama anak gadis Pak. Dan habis sholat maghrib Pak, itu untuk anak remaja laki-laki dan untuk anak-anak. Jadi setiap hari Pak ada 3 waktu mereka terus mengkaji Al-Quran. Dan siapa Pak yang mencetuskan ini? Yaitu Ustaz Syekh Yasin. Syekh Yasin inilah Pak yang kembali mendekatkan mereka ke dalam Al-Quran. Bagaimana Pak? Dulu Palestina ini Pak berpikiran dengan diplomasi, dengan kekuatan senjata, dengan kemampuan kepintaran bisa mengalahkan Israel. Pada saat itu Syekh Yasin Pak kembali dengan agar semua umat ini kembali kepada Quran, agar semua umat ini Pak kembali ke masjid, agar umat ini Pak meramaikan masjid. Kenapa? Karena mereka nggak takut dengan senjata. Bapak orang itu takut kalau bapak sholat subuhnya seramai ini. Israel itu nggak takut sama senjata kita Pak, tapi mereka takut Pak kalau kita sholat subuhnya seramai ini. Bahkan pada saat itu Pak Syekh Yasin itu Pak sering
dihina oleh pejuang-pejuang sebelum. Saya Yasin itu kan Pak lumpuh kaki. Kemana-mana Pak didorong sama kursi roda. Apa kan? Saya Yasin kalau mau memerdekakan Aqsa, kalau mau merdekakan Aqsa, melepaskan dari penjajahan, ayo ikut perang sama kan, mengejek. Kok nggak bisa jalan kok sok mau membebaskan Aqsa. Tapi tahun 1987 Pak, Syekh Yasin mengajak remaja-remaja kembali mengaji Al-Quran. Syekh Yasin mengajak remaja-remaja Pak untuk kembali ke masjid Pak. Maka hari ini jadi Pak Abu Baidah itu Pak. Ternyata Abu Baidah itu Pak murid Syekh Yasin Pak. Dokter praktisi dan luar biasa yang lain-lain itu Pak. Artinya apa Pak? Ketika kau dekat dengan Al-Quran, gak ada yang bisa mengalahkan. Hari ini kan kita gak dekat dengan Quran. Orang kita jarang baca Quran Pak. Saya mau tanya sama Bapak satu hari berapa kali baca Quran? Ibu yang di rumah, karena tidak akan mungkin Pak lahir generasi-generasi hebat, pejuang-pejuang hebat kalau ibu-ibunya gak soleha juga. Gak akan mungkin Pak. Maka pejuang-pejuang hebat itu dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat. Ustaz Somad tuh Pak cerita, ketika dia apa yang ditanya orang, Bu, apa yang ibu bacakan untuk anak ibu biar jadi kayak sesoleh ini? Apa katanya? Setiap malam saya bacakan 100 Al-Fatihah itu untuk Abdul Somad. Yang hari ini Pak nanti jam 12 ada di Astaga itu Ustaz Abdul Somad. Jalan Pancing Pak. Tiap malam dibacakan maknya Pak 100 kali Al-Fatihah itu untuk Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Artinya kehebatan seorang anak itu tergantung bagaimana hebatnya seorang ibu mendidiknya. Yang akan hadir itu Pak di sana Ustadz Husin Gaza, kemudian Syekh Ayub Musa An-Nuaini Al-Husaini dari Palestina. Mudah-mudahan yang ada waktu Pak berangkat ke sana. Saya dengar dari Banjaran ada satu mobil nanti anak-anak remaja itu berangkat ke sana. Mudah-mudahan kita juga yang ada di sini yang ada waktu bisa berangkat ke sana. Jam 12 Pak sampai selesai. Berarti sholat zuhurnya di sana itu Pak, berjamaah. Ya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita hari ini selemah ini Pak? Karena kita tidak pernah dekat dengan Quran. Saya pernah hadir Pak dalam acara Muzammil Asbala, Ustadz Muzammil Asbala. Muzammil Asbala ini Pak, itu yang sering di TV-TV, di YouTube itu yang baca Quran, habis Quran. Muzammil Asbala ini Pak, dia cerita, saya karena kenapa sih bisa viral ini anak ini? Padahal Muzammil ini Pak orang ITB Pak, tamatan arsitek tuh Pak. Bukan tamatan pesantren tuh Pak, arsitek ITB. Jenius, cerdas otak. Jadi Pak, saya dengarin kisah dia. Muzammil Hasbalah ini Pak, cerita dia, guru ngajinya Pak, dari kecil sampai besar 30 orang Pak, itu dihitung dia. Guru ngajinya Pak, dari kecil sampai dia besar itu guru ngajinya 30 orang. Masya Allah. Bapak berapa orang? Hah? Paling 2-3 orang itu bisa ingat kali tau ini guru ngaji. Kalau saya banyak juga Pak guru ngaji tadi, termasuk Ustaz Suganda Tupani, SPDI. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 30 orang. Kemudian saya yang paling ingat sekali Pak, pesan dari mamanya disampaikan ya Mas. Disampaikan pesan orang tua saya untuk kita semua yang ada di sini. Apa pesannya Pak? Dia bilang gini. Yang paling dia ingat seperti ini, wahai anakku, mama gak masalah otak kau itu diisi dengan keilmuan, mau orang Amerika, mau orang Eropa, mau orang mana, mama gak peduli dengan pikirannya. Tapi yang mama mau hatimu tetap Ka'bah. Biarlah pikiranmu Eropa nak, tapi hatimu tetap Ka'bah. Masya Allah. Bagaimana Pak seorang ibu menasehatkan kepada anaknya? Hari ini yang saya bingung tak bagaimana cara pendidikan kita. Itu kalau SD ngaji anak-anak, di masjid ngaji, di mana-mana ngaji. SMP nggak mau ngaji lagi. SMA nggak mau ngaji lagi. Kuliah nggak mau sholat. Yang takut bapak-bapaknya juga nggak sholat juga, nggak ngaji juga bapak-bapaknya.
mau besar Islam nih Pak, sementara kitab yang kau pegang kau jauhkan dari dirimu. Nggak akan mungkin Pak. Maka apa yang harus kita lakukan Pak hari ini? Bapak pengen memerdekakan Aqsa. Kalau Bapak pengen memerdekakan Aqsa, mulai hari ini dekatkan dirimu dengan Quran. Pak, orang itu nggak butuh bantuan kita. Itu Abu Ubaidah cuma bilang, kalian nggak perlu bantuan kalian. Kalian duduk aja di sana katanya. Duduk aja di rumah kalian katanya. Karena bantuan pun nggak bisa masuk Pak. Setuju Pak? Tapi doa-doa kita Pak menembus hati-hati mereka. Doa-doa kita Pak menembus arsy Allah, mengguncangkan hati-hati orang kafir itu. Pak, sekecil apalah Gaza itu Pak? Sampai Israel minta bantuan Amerika, Inggris, Jerman, Masya Allah. Daerah sekecil itu Pak, minta bantuan sama Inggris sama Amerika tuh Pak. Berarti sekuat apa Gaza itu Pak? Kalau Gaza itu lemah, Pak, Israel nggak minta bantuan sama Amerika Pak, nggak minta. Tapi karena saking kuatnya, mereka minta bantuan tuh sama Amerika. Pak, apa yang harus kita lakukan hari ini? Indonesia juga bisa jadi Pak kan Palestina itu. Kenapa? Bapak baca kisah Abbasiyah. Negara apa dulu Islam juga punya Pak kekhalifahan Islam namanya Abbasiyah, itu di Irak. Abbasiyah ini Pak ketika dikirimi Hulagu, itu Hulagu yang menghabisi Abbasiyah. Bahkan dalam sejarah Pak Abbasiyah itu dibunuh satu hari 2 juta orang Pak. 2 juta orang dibunuh satu hari Pak. Orang kata guru-guru kita menceritakan itu Pak, ada satu dengkul, satu betis darah kalau mau jalan Pak pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka hobi dengan musik-musik Pak. Mereka kemudian sudah meninggalkan agama mereka. Mereka sudah mulai Pak mengikuti langkah-langkah kafir itu. Ketika ini terjadi Pak, habis kekhalifahan Abbasiyah. Karena pada saat itu Pak, ketika Hulagu memanahkan panahnya kepada kerajaan Abbasiyah Pak, pada saat itu melesatlah panah tadi Pak, hampir kena Raja Abbasiyah. Apa yang dilakukan Raja Abbasiyah? Dia tutup semua gerbang, dia bilang jangan kasih masuk orang ini semua. Kemudian kenapa? Karena Raja Abbasiyah hobi dengan tari-tarian perempuan telanjang tuh Pak di dalam kerajaannya. Bukan dia siarkan jihad Pak, enggak, malah dia selamatkan diri dia. Seharusnya dia siarkan jihad Pak, betul nggak Pak? Itulah yang membuat Pak Abbasiyah Pak ratusan tahun jadi khalifah, ratusan tahun memimpin negara dunia ini Pak, habis tutup itu semua. Kenapa? Karena mereka meninggalkan agamanya, karena mereka meninggalkan Al-Qur'annya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan tutup kisah dengan kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini Pak, ada seorang hamba saya, orangnya hitam, legam, ya, itu luar biasa, masuk Islam luar biasa perjuangannya Pak. Itu cuma diajarkan Nabi satu ayat Pak, satu surat, namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma satu surat. Ini menghujam Pak kuat di dalam hati Bilal bin Rabah. Ketika itu Pak, dia disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya itu Pak, disiksa di tengah padang pasir, ditindih batu Pak dadanya, tidak dikasih makan, dicambuk dan lain sebagainya. Apa yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dipukul lagi Pak, keluar itu lagi Pak, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dipukul lagi Pak, sampai Pak ludahnya itu kering dan hanya yang keluar ahad, ahad, ahad. Artinya apa Pak? Kalau ingin kau menguasai dunia ini lagi, kalau ingin hatimu kuat dengan agamanya, mulai hari ini kau harus dekat dengan Al-Qur'anmu. Pak, Al-Qur'an ini begitu mulia. Malaikat yang bersentuhan dengan Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam.
Ketika itu Pak diturunkan di hari yang hari itu menjadi hari mulia, yaitu di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Diturunkan kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad bersentuhan dengan Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Dan kalau itu bersentuhan dengan apapun Pak Al-Quran ini, maka sesuatu itu menjadi mulia. Bukankah kertas itu Pak hal yang biasa? Tapi begitu bersentuhan dengan Al-Quran, kertas itu menjadi Al-Quran. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Kalau hari ini Islam gak mulia, karena kita tidak bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Tapi ketika kau bersentuhan dengan Quran, maka kemuliaan Islam akan kembali bersinar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dua pesan dari orang Gaza. Yang pertama Pak, tetap bersyukur, tetap bahagia. Jangan pernah la taqoq wa la tahzan. Jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Yang kedua Pak, mulailah hari ini kembali kepada Al-Quran kita. Kenapa? Karena kemuliaan Islam itu hanya kepada dekat dengan kita ketika kita dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.